Selamat berjumpa kembali di dalam Firman Pengharapan. Bersama saya, Pendeta John Gedelu, akan membawa saudara untuk boleh mendalami sedikit dari hal-hal yang perlu kita ketahui menyangkut dengan pekabaran daripada Maleakhi. Judul untuk renungan pada saat ini adalah pekabaran Maleakhi untuk penata layanan. Tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami memohon kiranya Roh Kudus Tuhan boleh menolong kami di dalam menyampaikan dan menerima akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu berkuasa untuk boleh menjamah kami, mengubah kami seperti yang Tuhan rindukan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Dari beberapa anggota yang menjawab pertanyaan saya tentang apa yang ada di dalam benak saudara sehubungan dengan pekabaran Maleakhi, mayoritas mereka akan menjawab bahwa itu adalah soal persekutuan. Untuk boleh mengkaji, menggali akan kebenaran hal ini, maka saya rindu untuk boleh membawa saudara-saudara sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, untuk melihat apa sebetulnya yang menjadi rencana Tuhan dalam menyampaikan pekabaran ini kepada orang Israel, tentunya juga kepada kita sekarang ini melalui nabinya Maleakhi. Mari yang membawa Alkitab, yang ada Alkitab, boleh membuka di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10. Ayat ini sangat-sangat dikenal, yaitu firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpah. Mungkin ada benarnya anggota-anggota gereja menjawab pertanyaan bahwa inti dari buku Maleakhi adalah persepuluhan. Tetapi memang tidak sepenuhnya hanyalah persepuluhan. Karena kenyataannya ada beberapa juga teguran amaran yang menyangkut dengan beberapa hal lainnya, tapi termasuk di dalamnya adalah persepuluhan. Mari coba kita dalami dari konteks perikop ini. Mari kita temukan mengapa Allah mempercayakan pekabaran ini kepada Maleakhi untuk bangsa Israel. Paling tidak ada 5 hal yang boleh kita dapatkan melalui konteks dari teks ini. Mari kita lihat satu persatu. Saudara yang memegang Alkitab, mari kita lihat Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-7. Firman Tuhan. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Ayat ini adalah menyebutkan satu fakta yang pertama, mengapa Tuhan rindu untuk memberikan pekabaran tentang persepuluhan kepada orang Israel melalui Nabi Maleakhi. Ayat 6 menyebutkan bahwa Allah itu tidak berubah, tetapi justru umatnya lah yang berubah setia. Dan ayat 7 menyebutkan bahwa mereka telah menyimpang dari ketetapan Tuhan. Jadi boleh dikata sebelum tiba kepada ayat 10 menyebutkan, mengangkat satu bukti, satu fakta bahwa telah terjadi ketidaksetiaan, telah terjadi penyimpangan sehingga menggiring, menuntun bangsa ini, kemudian mereka tidak didapati setia di dalam persepuluhan. Jadi poin yang pertama
yang boleh kita lihat bahwa mengapa Allah memberikan pekabaran ini kepada orang Israel di zaman Maleakhi dan tentunya kepada kita, itu diawali oleh karena sudah tidak ada lagi kesetiaan di dalam umat-umat Tuhan. Mari kita lihat poin yang kedua. Menarik saudara, ayat 7 bagian bawah menyebutkan dengan satu pernyataan. Dia sebutkan begini. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Kemudian ayat 8 melanjutkan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Perhatikan statement-statement pernyataan yang dikeluarkan, walaupun ini memang ditulis oleh Maleakhi. Tetapi nampaknya ini seperti sebuah percakapan yang sengaja ditulis oleh Maleakhi. Jadi kalau kita lihat bahwa ada satu fakta yang disampaikan oleh Maleakhi, kemudian Maleakhi membawa perasaannya dengan situasi yang ada di dalam kehidupan umat-umat Tuhan orang Israel waktu itu, dengan kenyataan sebuah pernyataan yang menggambarkannya adalah dengan cara bagaimanakah kami harus kembali. Kemudian diulangi lagi di ayat 8, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Saudara, mereka telah sesat, mereka telah menyimpang, mereka tidak setia, mereka telah menipu, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka telah menyimpang. Mereka juga seolah-olah tidak tahu bahwa mereka sedang menipu Allah. Kondisi tidak setia menuntut kepada tahap berikutnya, tidak peka dengan kondisi kerohanian mereka. Jadi boleh dikata bahwa oleh karena tidak setia, menuntun bangsa ini tidak lagi peka terhadap hal-hal yang sensitif, teristimewa, hal-hal rohani kewajiban mereka kepada Tuhan. Mari kita lihat poin yang ketiga. Poin yang ketiga kita boleh temukan itu di ayat 10 yang tadi awalnya saya bacakan. Ayat 10 menyebutkan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Mari kita coba amati kalimat ini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Alkitab tidak menyebutkan bahwa bawalah persembahan persepuluhan. Tetapi di sana disertakan, diikut sertakan dengan satu kata adalah bawalah seluruh. Menandakan bahwa kalau kita buat ini sebuah pertanyaan untuk menginvestigasi kondisi daripada bangsa Israel, mengapa Tuhan harus menyebutkan bawalah seluruh? Bisa saja praktek yang telah mereka lakukan di dalam mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan melalui persepuluhan dan komitmen mereka untuk menopang akan pelayanan pekerjaan Tuhan melalui persembahan. Karena dalam konteks kita ini berdasarkan ayat 8, menipu Allah bukan hanya dari persepuluhan saja. Alkitab menyebutkan mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi dalam keutuhan konteks ini berarti menyebutkan bahwa ada praktik-praktik yang dilakukan oleh orang Israel tidak sepenuhnya mereka mengembalikan persepuluhan. Bisa saja bersama dengan persembahan mereka. Itulah sebabnya Tuhan katakan bahwa bawalah seluruh. Jadi boleh dikata, oleh karena mereka tidak setia, kedua, mereka tidak peka, dan menuntun kepada kondisi yang ketiga, mereka tidak jujur. Karena seharusnya mungkin 10%, mereka hanya membawa 9, membawa 8%. Tidak seluruh, hanya sebahagian. Jadi
Tuhan yang tahu kondisi ini memberi pekabaran kepada Maleaki untuk mengajak bahwa bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Mari saya beri bukti atas ketidakjujuran yang terjadi di zaman itu. Ayat sebelumnya menyebutkan bahwa Tuhan menyebutkan mereka bahwa mereka menipu Allah. Dan kemudian Tuhan katakan, mereka berkata bahwa dengan cara bagaimana kami menipu Allah? Dan Tuhan menjawab, tepat pada kasus mereka adalah mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Menipu oleh karena ada tahap yang tadi ketiga saya sebutkan, adalah karena mereka tidak jujur. Jadi dengan tidak jujur, Tuhan sebutkan harus bawa seluruh, karena apa yang mereka praktikkan adalah menipu. Kalau saudara membuka di dalam Maleaki pasal 1 ayat 14, mereka coba mempersembahkan persembahan bukan dari milik mereka. Mereka mempersembahkan dari binatang yang dirampas. Mereka mempersembahkan itu kepada Tuhan, binatang yang timpang, yang sakit. Kemudian ayat 14 menyebutkan binatang yang cacat, bukanlah binatang yang betul-betul yang Tuhan minta, request untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dalam artian di sini bahwa karena ketidaksetiaan menuntun mereka kepada tidak peka lagi, dan menuntun mereka berlaku tidak jujur. Mari kita lanjut kepada poin yang keempat. Apa yang boleh kita gali di sini masih tetap di ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan selanjutnya, kalimat selanjutnya, ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari coba kita kaji. Allah adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah universal. Tetapi kalau dari peristiwa ini nampaknya Allah yang besar, Allah yang tinggi itu, Dia sedang datang merendah dan berupaya untuk mencari perhatian dan coba untuk meyakinkan umatnya. Allah merendah dan sepertinya ini tawar-menawar. Bagaimana Allah berupaya untuk bangsa ini bisa setia kembali dengan Dia mengizinkan dirinya untuk boleh diuji. Bisakah kita menguji Allah, pemirsa? Tentunya tidak bisa. Tetapi dalam hal ini, di keseluruhan Alkitab, kasus ini Allah merendahkan dirinya untuk mengizinkan manusia boleh menguji Dia dalam hal kesetiaannya di dalam memberkati umat-umat. Jadi, poin yang keempat, kalau kita bertanya, mengapa manusia harus perlu ada sesuatu yang akan terbukti, yang akan teruji mengenai Allah yang setia? Mengapa harus ada penawaran ini datangnya dari Tuhan? Menunjukkan bahwa orang Israel adalah umat kesayangan. Tentunya seluruh janji firman Tuhan itu mereka tahu semuanya. Tetapi dalam perkara ini, mereka karena tidak lagi setia, mereka tidak lagi peka terhadap kerohanian mereka, mereka sudah tidak lagi jujur, maka menuntun mereka tidak lagi mempercayai firman dan janji Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan sampai mengizinkan Dia untuk bisa diuji oleh manusia. Dalam hal ini Tuhan mau untuk memenangkan kepercayaan umatnya terhadap janjinya yang luar biasa mengenai penata layanan. Dan Dia tidak hanya katakan, ujilah aku.
Dia katakan kembali tentang hal-hal yang pernah dia sampaikan. Dia katakan bahwa apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kata lain bahwa Tuhan sedang berupaya kembali memenangkan hati bangsa ini untuk mereka boleh berubah setia. Tidak hanya itu, ayat 11, kalau pemirsa, saudara-saudara sekalian boleh lihat. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanam, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Yang menarik di dalam kitab Maleakhi, lebih khusus untuk pasal ini, berkali-kali Maleakhi menyebutkan tentang frase ini, saudara, adalah firman Tuhan semesta alam. Itu menyangkut tentang otoritas pekabaran daripada malaikat, daripada pekabaran Maleakhi, dan itu berbicara tentang bagaimana Allah yang tidak pernah berubah, dan ketika dia firmankan, maka sekali itu dia janjikan, itu pasti dia akan genapi. Tergantung bagaimana umat itu merespon dan kemudian menunjukkan akan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Luar biasa, Tuhan akan menghardik bagimu belalang pelahap. Dengan demikian, maka Tuhan berupaya untuk menegur mereka, memberikan amaran agar mereka belajar kembali percaya kepadanya dan juga percaya kepada setiap firman. Mungkin poin yang terakhir yang boleh saya tambahkan untuk boleh menjadi kelengkapan dalam mengerti akan konteks ini. Mari tetap yang membawa dan membuka akan Alkitab terdapat di dalam Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-14. Aku berkata, firman Tuhan, aku berkata adalah firman Tuhan ayat 14, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Perhatikan ayat ini. Ketika Maleakhi coba memperkenalkan yang berjanji di sini adalah Allah, Tuhan semesta alam, apa yang menjadi respon daripada umat Tuhan waktu itu? Walaupun ini adalah tulisan dari Tuhan melalui Maleakhi kepada umatnya, tetapi Maleakhi coba mengakomodasi bahwa beginilah situasi daripada bangsa itu. Dengan mereka kemudian Maleakhi coba untuk membawa situasi ini dengan menyebutkan bahwa seolah-olah ada conversation, sebuah percakapan di sana, dan kemudian dia katakan bahwa adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan. Dan kemudian apakah untungnya kalau kita memelihara apa yang Tuhan minta? Dalam konteks ini maka terlihat bahwa orang Israel di dalam hal mengembalikan persepuluhan, di dalam hal memenuhi apa yang menjadi tuntutan Tuhan, ketetapan Tuhan bagi mereka, mereka hanya melihat dari segi kalau mereka berikan apa yang kami dapat. Sehingga di dalam hal beribadah, berupaya untuk mencari keuntungan di dalam ibadah, bukan lagi menjadi fokus Allah, bukan lagi menjadi fokus dalam peribadatan mereka, tetapi di dalam peribadatan mereka, diri mereka lah yang menjadi fokus. Kalau saya datang ke gereja, apa yang saya bisa dapat? Saya dengar firman Tuhan, apa yang saya bisa dapat? Saya mengembalikan persepuluhan, apa yang saya dapat?
Saudara lihat cara berpikir, pola pikir dari bangsa ini sudah kepada money oriented. Atau kata lain boleh disebutkan bahwa mereka mau mencari keuntungan hanya untuk diri mereka sendiri. Dengan demikian melengkapi untuk 5 hal yang boleh saya bagikan pada saat ini adalah bahwa oleh karena bangsa itu tidak setia, membawa mereka tidak peka terhadap hal rohani, mereka tidak jujur, mereka tidak lagi yakin, tidak percaya terhadap firman Tuhan. Mereka sedang dalam situasi untuk mengejar keuntungan demi kepentingan mereka sendiri. Itulah sebabnya Tuhan memberikan pekabaran ini kepada Maleakhi untuk kiranya mereka berubah setia. Poin di sini adalah karena mereka telah berubah setia. Dan Tuhan mau agar kiranya mereka boleh kembali kepada Tuhan. Sehingga mereka boleh dengan sukacita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Renungan untuk saat ini. Tuhan mengajak hal yang sama kepada kita saat ini adalah bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sebetulnya dalam hal memberi itu adalah untuk kebaikan kita. Tidak ada 1 sen pun, rupiah pun yang boleh kita berikan kepada Tuhan untuk membuat Tuhan itu kaya. Tetapi sebetulnya sistem ini Dia berikan agar kita boleh menikmati kelimpahan dan sukacita, kesejahteraan melimpah dalam hidup kita. Karena semakin banyak memberi, makin banyak menerima. Memberi bukan oleh karena paksa, tetapi memberi dengan sukacita. Dengan demikian, biarlah melalui pekabaran Maleakhi yang ditujukan kepada orang Israel, ini juga akan boleh menjadi bagian permisah dimanapun saja saudara-saudara berada. Dan dengan demikian, maka biarlah kita bertambah setia, akan menolong kita untuk lebih peka terhadap hal-hal yang rohani. Kita boleh berlaku jujur, memberikan apa yang Tuhan minta dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Latihlah iman kita untuk terus bertumbuh dan bertambah yakin, termasuk pengorbanan yang saudara tunjukkan. Maka dengan demikian akan semakin melimpah pengalaman hidup saudara, berjalan lebih erat dan bergantung kepada Tuhan. Dan bukan gantinya keuntungan yang menjadi pusat pemikiran saudara dalam hal memberi persembahan dan persepuluhan, tetapi itu adalah untuk kemuliaan bagi Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang layak disembah. Dan tentunya di sini dikatakan bahwa segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Saudara mau pilih untuk berbahagia? Jadikanlah firman Tuhan pada saat ini adalah panduan hidup saudara. Maka ini akan saudara alami dan saudara akan didapati berbahagia. Saya mengajak permisah semua, mari kita tutup dengan berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih karena pekabaran Maleakhi sehubungan dengan penata layanan, lebih khusus untuk persepuluhan dan persembahan. Kami boleh mempelajari hal-hal yang luar biasa yang boleh kami dapatkan pada saat ini, melihat bahwa bangsa ini tidak setia, bangsa ini juga tidak peka, tidak jujur, tidak yakin, percaya, dan lebih mementingkan akan kepentingan mereka. Tetapi puji Tuhan, saat ini kami percaya Tuhan boleh menjamah kami semua untuk mengubah hal-hal ini
dan menjadi dasar motif kami di dalam mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, persepuluhan, dan memberikan persembahan adalah tindakan kasih kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang untuk selamanya, bahwa janji-Mu tetap sama untuk kami. Kami berdoa agar kiranya pemirsa dimanapun saja berada, kiranya diberkati oleh Tuhan dalam setiap pekerjaan usaha mereka. Dengan mereka mengutamakan Tuhan, setia kepada Tuhan, maka janji di dalam Maleakhi pasal 10, 3 ayat 10 sampai 12 akan menjadi milik mereka. Mereka akan mengalami semakin mencintai dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk boleh bersama di dalam firman Tuhan.